Selamat datang, wahai jiwa-jiwa yang sedang berjuang. Mungkin saat ini, Anda sedang merasa sangat lelah. Merasa dompet sedang tidak bersahabat, dan langkah terasa begitu berat sampai rasanya ingin menyerah. Dalam renungan kali ini, kita akan menyelami bersama, bagaimana menemukan kekuatan di saat paling sempit sekalipun. Kita akan saling mengingatkan, bahwa Dia, Sang Pencipta, selalu tahu setiap perjuangan kita, bahkan di saat kita merasa tak punya apa-apa. Jika Anda merasa video ini bisa menemani hati Anda, kami mohon dukungannya. Silakan tekan tombol like sebagai tanda kita terhubung dalam rasa yang sama. Dan jangan lupa subscribe channel ini apa adanya, agar kita bisa terus bertumbuh dan saling menguatkan dalam lingkaran kebaikan ini. Kami juga ingin sekali mengenal Anda lebih dekat. Silakan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar di bawah. Biar kita tahu bahwa kita tidak berjuang sendirian. Baik, mari kita mulai perenungan kita. Wahai jiwa yang sedang diuji, wahai sahabat yang langkahnya terasa berat, pernahkah kau berada di titik itu? Titik di mana senyum adalah topeng terberat yang harus kau kenakan. Kau berpapasan dengan tetangga, kau tersenyum. Kau bertemu rekan kerja, kau tertawa. Kau pulang ke rumah, mencium kening anak-anakmu, dan berkata, semua baik-baik saja. Padahal, jauh di dalam dirimu, ada yang sedang retak. Kau lelah. Lelah yang bukan sekadar lelah fisik. Ini adalah lelah batin yang menggerogoti. Pernahkah kau di malam hari, saat semua orang terlelap, kau duduk sendirian di sudut ruangan yang gelap? Kau buka dompetmu, isinya hanya menyisakan kehampaan. Kau cek saldo rekeningmu, angkanya seakan mengejek perjuanganmu. Lalu kau menatap langit-langit, dan air mata yang seharian kau tahan itu, akhirnya tumpah tanpa suara. Kau merasa sendirian. Kau merasa tak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar-benar mengerti betapa terhimpitnya dirimu. Kau merasa gagal. Kau sudah berlari sekuat tenaga. Kau sudah mengetuk setiap pintu yang kau tahu. Kau sudah bekerja dari pagi buta hingga larut malam. Namun, hasilnya seakan tak sepadan. Kebutuhan terus mendesak, sementara pemasukan terasa tersendat. Kau melihat teman-temanmu membagikan pencapaian mereka, dan hatimu berdesir perih. Bukan karena iri, tapi karena kau mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang salah dengan usahaku? Kau sembunyikan kerapuhanmu rapat-rapat. Kau tahan rasa malu saat harus menunda pembayaran utang. Kau telan ludah saat melihat anakmu menunjuk sesuatu yang tak mampu kau belikan. Kau ucapkan ribuan kali kata, tidak apa-apa, dan, sabar ya, kepada keluargamu, padahal kau adalah orang yang paling butuh untuk ditenangkan. Kau adalah orang yang paling butuh sandaran, namun kau harus terlihat kuat untuk mereka. Ketahuilah, wahai jiwa yang mulia, di saat kau merasa tak ada yang melihat, di saat kau merasa perjuanganmu tak ada yang menghargai, ada satu zat yang tak pernah sedetik pun mengalihkan pandangannya darimu. Sang Pencipta. Dia tahu. Dia tidak hanya tahu bahwa dompetmu kosong. Dia tahu bagaimana rasa kosong itu membuat dadamu sesak. Dia tidak hanya tahu kau punya utang. Dia tahu bagaimana rasa malu itu merampas tidur nyenyakmu. Dia tahu setiap tetes keringatmu yang jatuh di jalanan. Dia tahu setiap air mata yang kau usap diam-diam di bantal. Dia tahu setiap doa lirih yang bahkan tak mampu kau ucapkan dengan lisanmu, namun bergemuruh hebat di dalam hatimu. Dia tahu usahamu untuk tetap jujur saat kau sedang sangat terjepit. Dia tahu langkahmu yang tetap lurus saat jalan pintas yang haram seakan terbuka lebar di depanmu. Seringkali kita merasa jauh darinya. Kita sibuk mencari pertolongan ke sana kemari. Kita menggantungkan harapan pada manusia, pada atasan, pada teman, pada kerabat. Kita lupa bahwa ada zat yang tak pernah jauh, yang tak pernah tidur, dan tak pernah pelit. Dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah, Dia telah menitipkan janji yang menenangkan, yang maknanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka, jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Dia dekat. Lebih dekat dari urat lehermu. Dia mendengar rintihanmu bahkan sebelum ia menjadi suara. Jadi, jangan pernah merasa perjuanganmu sia-sia. Langkah pertama menuju ketenangan adalah menyadari bahwa kita sedang dilihat oleh-Nya. Kita tidak sedang berjuang sendirian.
Pengetahuannya atas dirimu bukanlah untuk menghakimimu atas kegagalanmu. Pengetahuannya adalah bentuk cintanya yang pertama. Dia melihatmu untuk mencatat setiap butir kesabaranmu. Setiap usahamu menahan diri dari keluh kesah, itu adalah pahala. Setiap senyum tulusmu pada keluarga meski kau sedang terhimpit, itu adalah ibadah. Setiap langkah kakimu mencari rezeki yang halal, walau hasilnya sedikit, itu adalah jihadmu di matanya. Maka, tenangkan hatimu. Jangan risaukan pandangan manusia yang seringkali salah menilai. Cukuplah pengetahuan Sang Pencipta sebagai penguatmu. Dia tahu kau lelah. Dia tahu kau sedang tak punya uang. Dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia sedang mempersiapkan sesuatu. Bertahanlah. Setelah kita meyakini bahwa dia selalu melihat, bahwa dia tahu setiap detail kelelahan kita, seringkali ada satu pertanyaan lanjutan yang menusuk hati. Sebuah bisikan yang wajar dan sangat manusiawi, jika dia tahu aku menderita, jika dia Maha Pengasih, mengapa dia membiarkan ini terjadi padaku? Ini adalah pertanyaan yang lahir dari rasa sakit. Kita memberontak dalam diam. Kita mulai membandingkan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak begitu mudah. Rezeki mereka mengalir lancar, unggahan media sosial mereka penuh tawa, sementara kita di sini, berjuang hanya untuk sekadar bernapas lega. Kita bertanya, apa salahku? Di mana letak keadilannya? Disinilah kita perlu mengambil jeda. Menarik napas dalam-dalam. Kita harus berani menggeser kacamata kita. Kita harus berhenti melihat ujian ini dari kacamata kita yang kecil dan terbatas, dan mulai mencoba melihatnya dari kacamata cinta Sang Pencipta yang tak terbatas. Pahamilah ini baik-baik, wahai sahabatku. Seringkali, Sang Pencipta mengambil sebagian duniamu bukan karena dia benci. Justru sebaliknya. Dia mengambilnya karena dia rindu. Ya, rindu. Dia rindu mendengar suaramu yang lirih, memanggil namanya di keheningan sepertiga malam. Dia rindu air matamu tumpah dalam sujud yang panjang, sebuah sujud yang tulus, bukan sujud yang terburu-buru. Mari kita jujur pada diri sendiri. Saat kita sedang lapang, saat uang ada di tangan, saat semua urusan terasa mudah, betapa seringnya kita lupa? Hati kita hadir di hadapannya, tapi tidak utuh. Doa kita cepat, sekadar rutinitas untuk menggugurkan kewajiban. Kita ingat dia, tapi mungkin hanya di sisa-sisa waktu kita, setelah lelah bersenang-senang dengan dunia. Lalu, dengan kasih sayangnya yang terkadang terasa keras, dia hadirkan sedikit kesempitan. Dia goyangkan sedikit perahu kita. Bukan untuk menenggelamkanmu. Bukan untuk menghancurkanmu. Tapi untuk membangunkanmu. Dia mengambil pegangan, duniamu, uang, jabatan, relasi, pujian manusia, agar kau kembali berpegang pada satu-satunya pegangan yang tak akan pernah rapuh. Dia, Sang Pencipta. Ujian kekurangan harta ini, ujian kesempitan hidup ini, pada hakikatnya adalah sebuah undangan personal darinya. Undangan untuk kembali. Dia ingin kau bergantung hanya kepadanya. Dia ingin membersihkan hatimu dari segala bentuk ketergantungan pada selainnya. Dia ingin kau merasakan dengan segenap jiwamu bahwa tak ada satupun kekuatan di muka bumi ini yang bisa menolongmu, kecuali Dia. Di saat itulah, di titik terendahmu, saat kau tak punya siapa-siapa lagi untuk diharapkan, kau akan datang kepadanya dengan hati yang paling tulus. Dengan pengharapan yang paling murni. Tanpa pamrih duniawi, selain hanya memohon pertolongannya. Dan itulah yang Dia inginkan. Kedekatan yang murni itu. Ini adalah jalan cintanya. Emas murni tidak akan pernah menjadi murni tanpa dibakar dalam api yang panas dalam suhu ribuan derajat. Begitu pula jiwa kita. Ujian ini adalah api yang sedang membersihkan karat-karat kesombongan, karat-karat kelalaian, dan karat-karat syirik kecil di hati kita. Ini adalah proses tarbiyah, proses pendidikan langsung dari Sang Maha Guru. Dan Dia tahu kau mampu. Dia tidak akan memilihmu untuk ujian ini jika Dia tahu kau akan hancur. Dia memilihmu justru karena Dia tahu kau kuat. Dia tahu kapasitas hatimu. Sebagaimana makna agung yang Dia abadikan dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah. Sang Pencipta tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Perhatikan kalimat itu. Itu bukan sekadar penghiburan, itu adalah sebuah jaminan.
Jika kau sedang diuji seberat ini, itu artinya Sang Pencipta tahu kau punya kekuatan super untuk melewatinya, kekuatan yang bahkan mungkin tidak kau sadari. Jangan pernah meragukan pilihannya atas dirimu. Dia lebih tahu kekuatanmu daripada dirimu sendiri. Jadi, ubah pandanganmu. Kau sedang tidak dihukum. Kau sedang dipeluk erat olehnya agar kau kembali. Kau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Para utusannya, orang-orang mulia terdahulu, mereka semua diuji. Dan ujian mereka seringkali adalah kefakiran dan kesempitan. Mengapa? Karena dari rahim kesulitan inilah lahir kekuatan batin yang agung. Percayalah, di balik sempitnya jalan ini, ada kelegaan luar biasa yang sedang Dia siapkan. Ini bukan kebencian. Ini adalah proses cinta dari Sang Maha Bijaksana. Mari kita jujur pada diri kita sendiri sejenak. Ketika kita mendengar kata rezeki, apa yang langsung terlintas di benak kita? Uang, gaji bulanan, saldo di rekening, transferan, angka-angka yang tersimpan di dompet digital, harta yang bisa dihitung, ditakar, dan dibelanjakan. Inilah, wahai sahabatku, mitos terbesar yang seringkali menjebak kita. Kita telah menyempitkan makna rezeki yang begitu luas, yang seluas langit dan bumi, menjadi sebatas lembaran kertas dan angka digital. Inilah akar dari kegelisahan kita. Karena kita telah menggantungkan standar kebahagiaan dan nilai diri kita pada sesuatu yang sifatnya sangat fluktuatif, naik turun. Saat angka itu ada, kita merasa berharga. Saat angka itu tiada, kita langsung merasa menjadi orang paling miskin dan gagal di dunia. Padahal, Sang Pencipta punya definisi rezeki yang jauh lebih agung dan jauh lebih indah. Jika hari ini dompet kita kosong, mari kita berhenti sejenak dari kepanikan kita. Coba kita lihat sekeliling kita dengan mata hati yang baru. Pagi ini, kita masih bisa membuka mata setelah tertidur, itu rezeki. Padahal, berapa banyak orang yang tidur, namun tak pernah bangun lagi? Pagi ini, kita masih bisa menghirup napas dengan lega, gratis, tanpa perlu membayar tabung oksigen, itu rezeki. Jantung kita masih berdetak memompa darah ke seluruh tubuh tanpa kita perintah, itu rezeki. Ginjal kita masih menyaring racun tanpa kita sadari, itu rezeki. Kesehatan adalah salah satu rezeki termahal yang seringkali baru kita sadari nilainya saat ia diambil. Kita masih punya keluarga yang menemani. Masih ada istri atau suami yang setia mendampingi di saat sulit. Masih ada tawa anak-anak yang polos, yang menjadi penghibur lara. Itu rezeki. Berapa banyak orang kaya raya di luar sana yang kesepian di tengah kemegahan rumahnya? Kita masih diberi hidayah. Hati kita masih tergerak untuk mendengar renungan ini. Hati kita masih ingat nama Sang Pencipta. Hati kita masih bisa bersujud dan menangis di hadapannya. Ini adalah puncak dari segala rezeki, rezeki iman, yang tanpanya, seluruh harta di dunia ini tak akan ada nilainya. Lantas, beranikah kita berkata kita miskin? Seringkali, saat Sang Pencipta menahan satu pintu rezeki, uang, Dia sedang membuka lebar pintu rezeki yang lain. Dia mungkin menahan rezeki uangmu, tapi Dia sedang melimpahkanmu rezeki sabar yang tak terhingga. Dia sedang memberimu rezeki tawakal, yaitu rasa bergantung total yang membuat hatimu terhubung langsung dengannya. Dia sedang memberimu rezeki waktu luang untuk lebih banyak merenung dan memperbaiki diri. Dia sedang memberimu rezeki kedekatan dengannya, yang takkan bisa dibeli oleh harta manapun. Inilah yang disebut kekayaan hati. Ada begitu banyak orang yang dompetnya tebal, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi hatinya gersang. Tidurnya tak pernah nyenyak karena cemas hartanya berkurang. Makannya tak pernah terasa nikmat karena jiwanya gelisah. Mereka kaya secara angka, tapi miskin secara rasa. Sebaliknya, mungkin hari ini kita sedang tak punya banyak uang. Tapi kita bisa tidur lelap setelah lelah berusaha. Kita bisa menikmati sepiring nasi hangat bersama keluarga dengan penuh tawa. Kita bisa merasakan ketenangan yang luar biasa saat menengadahkan tangan dalam doa. Itulah kekayaan sejati. Sang Pencipta sedang mengajarimu tentang kekayaan hakiki ini. Dia ingin kita paham bahwa rezeki itu adalah misterinya. Ia tak selalu datang dari pintu yang kita jaga, pekerjaan kita. Ia bisa datang dari mana saja. Sebagaimana janjinya yang agung dalam surat At-Talaq, yang maknanya,
Barang siapa bertakwa kepada Sang Pencipta, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Perhatikan kalimat, dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu bukan hanya berarti transferan tiba-tiba. Bisa jadi rezeki itu berupa kekuatan hati untuk tetap tabah. Bisa jadi berupa keteguhan iman yang tak goyah. Bisa jadi berupa ide cemerlang yang muncul tiba-tiba. Bisa jadi berupa ketenangan jiwa di tengah badai. Jadi, berhentilah mengukur nilai dirimu dari isi dompetmu. Mulailah mengukur kekayaanmu dari seberapa lapang hatimu menerima takdirnya, dan seberapa yakin dirimu pada janjinya. Jika dompetmu kosong tapi hatimu penuh dengan prasangka baik kepadanya, maka sesungguhnya, kau adalah orang yang sangat kaya raya di hadapan Sang Pencipta. Kita telah merenung. Kita telah menerima bahwa Dia, Sang Pencipta, Maha melihat setiap lelah kita. Kita telah memahami bahwa ujian ini adalah bentuk undangan cintanya. Kita pun telah membongkar mitos rezeki, bahwa ia tak sekadar angka, melainkan ketenangan jiwa dan nikmat yang tak terhitung. Sekarang, setelah hati kita lebih tenang, pertanyaan praktisnya adalah, lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya diam. Iman bukanlah kepasifan. Iman adalah keyakinan yang melahirkan tindakan. Sang Pencipta tidak pernah memberikan kita sebuah masalah tanpa membekalinya dengan solusinya. Dia tidak pernah mengirimkan badai tanpa sekaligus memberikan kita kapal yang kokoh. Untuk menghadapi badai kesempitan ini, Dia telah membekali kita dengan dua senjata terkuat, dua sayap agung yang jika kita gunakan bersamaan, akan membuat kita mampu terbang menembus pekatnya langit masalah. Dua sayap itu adalah sabar dan doa. Mari kita bedah satu persatu, karena banyak dari kita yang salah memahami maknanya. Sayap yang pertama adalah sabar. Dengarkan baik-baik. Sabar yang Dia maksudkan bukan berarti pasrah, diam, tidak melakukan apa-apa, lalu mengeluh. Ah, saya sabar saja di rumah menunggu keajaiban. Bukan. Itu bukan sabar, itu namanya putus asa yang terselubung. Sabar dalam ajarannya adalah dinamis. Sabar adalah stamina imanmu. Sabar memiliki 3 komponen yang harus ada sekaligus. Sabar dalam ikhtiar, usaha ini adalah sabar untuk tetap bergerak. Tetap bangun di pagi hari, tetap melangkahkan kaki, tetap mengetuk pintu-pintu rezeki yang halal, meskipun kau sudah ditolak puluhan kali. Sabar adalah tetap menyebar CV, tetap berdagang walau sepi, tetap bekerja walau gaji tak seberapa. Sabar adalah kegigihanmu untuk terus berusaha di jalan yang Dia ridho. Sabar dalam lisan, ucapan ini adalah sabar untuk menahan lisanmu dari keluh kesah yang berlebihan, dari menyalahkan takdir, dari memberontak padanya. Ini berat. Hati kita mungkin menjerit, sulit, tapi lisan kita belajar untuk berkata, saya percaya engkau punya rencana. Sabar adalah saat kau ingin marah pada dunia, tapi kau memilih beristighfar. Sabar dalam hati, prasangka ini adalah puncak kesabaran. Tetap menjaga husnudzon, prasangka baik, kepada Sang Pencipta di saat semua keadaan seakan-akan buruk. Tetap yakin bahwa di balik penundaan ini, ada hadiah besar. Tetap percaya bahwa Dia tidak sedang menghukummu, tapi sedang merindukanmu. Itulah sabar. Sabar adalah saat kau tetap tersenyum di depan keluargamu, memberi mereka harapan, padahal di dalam hatimu kau sendiri sedang butuh harapan. Itu adalah tamengmu untuk bertahan. Lalu, sayap yang kedua adalah doa. Jika sabar adalah tamengmu, maka doa adalah senjatamu untuk menembus takdir. Doa bukanlah sekadar ritual atau daftar permintaan. Doa adalah esensi dari penghambaan. Doa adalah momen di mana kau menanggalkan semua topeng kekuatanmu. Di hadapan manusia, kita mungkin harus terlihat tegar. Tapi di hadapan Sang Pencipta, menangislah. Tumpahkan segalanya. Doa adalah momen pengakuan. Momen di mana kau bersujud dan berkata dengan jujur, ya Sang Pencipta, aku tak sanggup lagi rasanya. Aku lemah. Aku bodoh. Aku tak punya daya dan kekuatan. Tolong aku. Inilah yang Dia tunggu-tunggu. Pengakuan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, dan Dia adalah segala-galanya. Jangan remehkan kekuatan doa. Jangan berdoa hanya sambil lalu. Khususkan waktumu. Di keheningan malam, saat semua tertidur, bangun dan adukan masalahmu.
Doa yang tulus di sepertiga malam adalah panah yang tak pernah meleset dari sasarannya. Seringkali, rezeki kita itu bukan tidak ada. Ia hanya tertahan. Tertahan mungkin karena dosa-dosa kita di masa lalu, atau tertahan karena Sang Pencipta menunggu waktu yang paling tepat untuk memberikannya. Dan kunci untuk membuka pintu rezeki yang tertahan itu adalah kombinasi dua sayap ini. Bekerjalah, ikhtiar, di siang hari seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan berdoalah, munajat, di malam hari seakan-akan kau akan mati besok. Inilah resep agung yang Dia berikan langsung, seperti yang terangkum dalam makna firman-Nya di surat Al-Baqarah. Jadikanlah sabar dan salat, doa, sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, dia mengakui, ini berat. Tapi inilah jalannya. Jangan pernah lelah. Jangan pernah berhenti. Teruslah kepakkan dua sayapmu. Teruslah berusaha dengan sabar, dan teruslah meminta dengan doa. Karena siapa tahu, satu langkah ikhtiar lagilah yang akan membawamu pada pintu rezeki itu. Siapa tahu, satu tetes air mata doamu lagilah yang akan membuat langit mengabulkan hajatmu. Wahai jiwa yang sedang berjuang, kita telah sampai di akhir perenungan ini. Kita telah menyelami lautan hikmah bersama-sama. Kita sudah memuatkan hati bahwa Dia, Sang Pencipta, Maha melihat setiap lelah kita. Kita sudah meyakini bahwa ujian ini adalah undangan cintanya untuk kembali. Kita telah membongkar mitos sempit tentang rezeki, bahwa ia adalah karunia yang jauh lebih luas dari sekadar angka di rekening. Dan kita telah memegang erat dua sayap kita, sabar yang dinamis dan doa yang menembus langit. Kini, yang tersisa adalah satu hal. Satu hal terakhir yang akan menjadi bahan bakar bagi dua sayap tadi. Satu hal yang akan membuat sabarmu tak berujung, dan doamu tak pernah putus. Hal itu adalah keyakinan yang utuh. Keyakinan bahwa semua ini pasti akan berakhir. Keyakinan bahwa pertolongannya pasti akan datang. Pahamilah satu konsep fundamental yang akan membebaskan jiwamu dari rasa takut akan masa depan. Konsep ini adalah, rezekimu sudah dijamin. Ini bukan kalimat penghibur. Ini adalah sebuah fakta kosmik. Jauh sebelum kau dilahirkan, miliaran tahun sebelum bumi ini tercipta, saat ruhmu masih dalam alam perjanjian, Sang Pencipta telah menuliskan takdirmu. Dia telah menetapkan 4 perkara untukmu, ajalmu, kapan kau mati, amalmu, apa yang akan kau kerjakan, jalan hidupmu, celaka atau bahagia, dan yang terpenting untuk renungan kita malam ini, rezekimu. Rezekimu tidak akan pernah tertukar. Nasi yang sudah ditakdirkan untuk masuk ke mulutmu, tidak akan pernah bisa dimakan oleh orang lain, sekeras apapun ia berusaha merebutnya. Dan rezeki yang bukan ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah bisa kau dapatkan, walau kau jungkir balik mengejarnya. Rezekimu akan mengejarmu, sebagaimana kematian akan mengejarmu. Maka, tugas kita di dunia ini sejatinya bukanlah mencari rezeki. Tugas kita adalah menjemput rezeki yang sudah Dia siapkan itu, dengan cara yang Dia ridho. Lalu, hatimu mungkin bertanya, jika sudah dijamin, mengapa hari ini terasa begitu sempit? Mengapa seakan-akan rezekiku habis? Pahamilah, wahai sahabatku. Jika hari ini terasa sempit, itu bukan berarti rezekimu habis. Sama sekali bukan. Ia hanya sedang ditunda pengirimannya. Atau mungkin sedang dialihkan bentuknya dari uang menjadi kesehatan, dari uang menjadi keselamatan, atau dari uang menjadi kesabaran. Tapi jika ia benar-benar sedang ditunda, mengapa? Karena Sang Pencipta sedang menguji satu hal terakhir darimu, Dia ingin menguji keyakinanmu. Dia ingin melihat, apakah kau akan tetap percaya pada jaminannya saat dompetmu kosong, sama seperti kau percaya padanya saat dompetmu penuh? Apakah kau akan tetap setia di jalan yang lurus, atau kau akan panik lalu berbelok ke jalan yang haram untuk menjemput rezeki yang kau anggap terlambat itu? Ujian kesempitan ini, pada akhirnya, adalah ujian tentang seberapa besar kau percaya pada Sang Penjamin rezeki. Maka, disinilah letak perjuangan terbesarmu. Jangan menyerah. Jangan pernah sekalipun terlintas di benakmu untuk mengakhiri perjuangan ini dengan cara yang salah. Dunia ini adalah ladang ujian. Kesulitan finansial ini adalah lembar soal ujianmu. Dan kau harus menyelesaikannya sampai akhir, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang Dia inginkan.
Pegang erat janjinya. Janji yang dia ulang-ulang untuk meyakinkan kita. Janji yang terindah, yang dia abadikan dalam kitabnya sebagai penawar segala lara. Janji yang terukir abadi dalam surat Asy-Syarh, Al-Insyirah. Dengarkan baik-baik maknanya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dia mengulangnya 2 kali. Dia tidak berkata, mungkin, ada kemudahan. Dia tidak berkata, bisa jadi, ada kemudahan. Dia menegaskan dengan sumpah, sesungguhnya. Pasti. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitanmu saat ini ibarat sebuah terowongan yang gelap dan panjang. Kau lelah berjalan di dalamnya. Tapi janjinya adalah cahaya pasti di ujung terowongan itu. Apa yang harus kau lakukan? Teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah kegelapan. Jangan berbalik arah. 1 langkah sabar lagi. 1 doa khusyuk lagi. 1 ikhtiar halal lagi. Teruslah bergerak, dan kau pasti akan sampai pada cahaya itu. Kekurangan ini akan berlalu. Semua ini akan menjadi cerita. Kelak, di masa depan, kau akan menoleh ke belakang, di hari-hari berat ini, dan kau akan tersenyum. Kau akan bersyukur karena pernah diuji sedemikian rupa. Karena ujian inilah yang menempa jiwamu, yang membuatmu menjadi hamba yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengannya. Angkat kepalamu. Usap air matamu. Perbarui ikhtiarmu. Dan percayalah dengan segenap hatimu, pertolongan Sang Pencipta sudah sangat dekat.